Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok terakhir ya, kelompok buangan, kelompok sisaan. Kenalin, aku Lutfi Akil Fadilah. Aku Fadil. Aku Kirana Alicia. Nah, jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang jurnal umum. Ya, di sini umum persamaan akuntansi. Betul. Ya. Kita bakal ngejelasin jurnal umum. Stay tune. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang pengertian jurnal umum. Jadi yang pertama itu ada kata jurnal atau jur yang diambil dari kata bahasa Perancis yang artinya harian. Jurnal ini digunakan untuk mencatat bermacam aktivitas secara kronologis berdasarkan urutan tanggal dan harian yang kemudian memuat rincian yang relevan. Sementara itu kata umum digunakan untuk berbagai macam transaksi yang dicatat dalam jurnal tersebut, tapi tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal umum sendiri juga banyak dikenal sebagai general ledger. Kemudian dapat disimpulkan secara singkat bahwa pengertian jurnal umum dalam akuntansi adalah jurnal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti yang ada dari segala transaksi keuangan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu, jurnal umum secara sederhana juga bisa dikatakan sebagai jurnal yang dimanfaatkan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus. Pada umumnya, jurnal umum dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Lebih detail tujuan dibuatnya jurnal umum atau juga dikatakan sebagai penjurnalan dapat dijabarkan sebagai untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, untuk menentukan nilai transaksi. Yang ketiga, untuk mencatat dampak ekonomi transaksi. Dan yang keempat atau yang terakhir, untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Dari uraian tujuan penjurnalan di atas, dapat diketahui bahwa jurnal umum lebih banyak dipergunakan dalam pembukuan suatu perusahaan jasa dibandingkan perusahaan dagang. Alasannya, karena segala transaksi dalam suatu perusahaan jasa akan dicatatkan secara kronologis. Berbeda dengan perusahaan dagang yang lebih efektif jika menerapkan akuntansi dengan membuat jurnal khusus. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang fungsi jurnal umum. Yang pertama, pengertian fungsi jurnal umum atau apa sih fungsi jurnal umum itu? Nah, jadi jurnal umum itu mencatat segala transaksi keuangan selama beberapa periode tertentu gitu. Nah, dan fungsi jurnal umum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada fungsi historis, yang kedua ada fungsi pencatatan, yang ketiga ada fungsi analis, yang keempat ada fungsi instruksi, yang terakhir ada fungsi informasi. Kita bakal bahas dulu dari yang pertama, yaitu fungsi historis. Jadi di sini aku bakal ngejelasin dulu tentang apa itu fungsi historis, yaitu fungsi historis adalah merekam segala catatan transaksi secara sistematis dan memudahkan untuk melakukan pelacakan riwayat dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Apa sih fungsi pencatatan? Yaitu akan dicatatkan dulu jurnal umum yang kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan keuangan di akhir periode gitu. Jadi si fungsi pencatatan ini akan dibutuhkan nanti di akhir periode untuk melihat apa sih gitu, kayak yang dikeluarin tuh apa, yang didapetin tuh apa di fungsi pencatatan itu. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi analis. Meskipun terkesan kayak jurnal umum ini tuh terlihat kayak buku catatan biasa, cuman nyatanya menginput data di jurnal umum itu tidak dilakukan secara asal gitu. Ada analisisnya dulu. Setiap record atau catatan transaksi dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi. Transaksi diidentifikasi sebagai kredit dan debit, juga meliputi klasifikasi terhadap akun dan nilai transaksinya. Dengan demikian, jurnal umum pun memenuhi syarat untuk memiliki fungsi analisis. Jadi, meskipun kelihatannya kayak sebuku catatan biasa gitu, cuman dilakukannya tidak secara asal dan butuh analisisnya dulu, dan itu diperlukan ada fungsi analis gitu. Nah, jadi yang keempat itu ada fungsi instruksi. Sebenarnya jurnal umum itu tidak berhenti di dokumen transaksi saja.
melainkan juga berupa petunjuk untuk kredit dan debit gitu. Jadi ada perbedaan lah untuk kredit dan debit. Nggak cuma apa ya, nggak cuma kayak dokumen transaksi tidak gitu ya. Nah, dan buat terakhir gitu, ada fungsi informatif, yaitu dengan adanya jurnal umum, berbagai informasi relevan dapat memudahkan pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam urusan pengelolaan uang. Jadi perusahaan ini tuh dapat lebih mendapatkan informasi itu lebih relevan gitu, baik eksternal maupun internal. Begitu ya guys ya, sekian dari Lutfi. Nah guys, jadi kita mau ngejelasin tentang kita mau ngasih lihat contoh analisis jurnal umumnya dulu. Jadi kayak gini nih. Analisisnya tuh kayak gini. Jadi data keuangannya masuknya berapa, terus pengeluarannya berapa, dan itu masuknya debit atau kredit dan lain-lainnya gitu. Jadi ini contoh analisisnya tuh. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita udah selesai bikin analisis data, kita langsung buat tabel jurnal umumnya. Nah, ini contoh tabel yang dibuat jurnal umum. Di sini tuh kolomnya ada tanggal, ada nama akun, ada referensi, ada debit dan kredit. Nah, itu guys. Terus jangan lupa di bawahnya dijumlahin, jumlahnya harus sama ya, teman-teman. Dijumlahin guys. Nah, begitu guys. Jadi ya gitulah, ini contoh analisis dan contoh tabel buat jurnal umumnya gitu. Jadi gimana nih Pi, menurut kamu pendapat jurnal umum itu kayak gimana? Kalau menurut aku mah pendapat aku mah jurnal umum teh kayak beda ya sama yang kita pelajarin persamaan akuntansi. Sebenarnya kayak lebih, kalau dari segi tugas tuh lebih mudah gitu kan ngerjainnya. Terus kayak bikin tabelnya juga kayak si kolom baris barisnya kan lebih sedikit gak sih? Beda sama persamaan akuntansi kan harta gitu-gitu kan lebih banyak gitu ya. Jadi kalau pendapat dari aku mah lebih gampang gitulah. Emang menurut aku juga lebih gampang kalau misalnya ngerjain jurnal umum juga dibanding akuntansi. Tapi analisisnya sama-sama aja susah. Ya kalau analisisnya kan sama aja analisisnya mah, cuman pas bikin tabelnya lebih mudah aja. Nah, setuju. Ya guys, gitu pendapat. Jadi segitu aja penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Jadi bang. Nah, sama